Oke, jumpa lagi dengan saya Widi Teknisi. Kali ini saya kedatangan HiFi LG dengan tipe DM5230 dengan kerusakan tidak ada suara. Nah, ini HiFi-nya sudah saya bongkar ya teman-teman. Nah, ini speakernya. Nah, ini juga saya sudah pasang antena. Namun tetap juga tidak ada suara sama sekali. Dan ini juga volumenya sudah full ya teman-teman. Oke, coba kita akan putar lagi volumenya. Nah, volumenya sudah posisi maksimal, namun tetap juga tidak ada suara. Nah, ini speakernya tetap juga tidak ada suara ya teman-teman. Nah, kalau speakernya ini masih bagus speakernya ya teman-teman. Nah, jadi penyebab tidak ada suaranya karena tegangan untuk power amplifiernya ternyata tegangannya naik turun ya teman-teman. Jadi tegangannya kadang ada, kadang tidak. Oke, coba sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Sekarang saya akan ukur untuk tegangan power amplifiernya. Nah, di sini terdapat 2 buah elko. Oke, sebentar, coba saya akan cari posisi yang pas. Nah, ini dia adalah elko-nya ya teman-teman. Ini adalah elko untuk tegangan power amplinya. 2 buah elko. Oke, sekarang saya akan ukur tegangannya. Oke, sekarang saya akan ukur tegangannya tepat di elko filter untuk tegangan amplifiernya. Nah, jadi di sini ada 2 buah elko dan di sini saya akan mengukur tegangannya. Oke, sebentar. Nah, ini agak licin ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tegangannya ada di 8 volt dan kadang menjadi 15 volt. Nah, sebenarnya 15 volt itu adalah tegangan normalnya ya teman-teman. Jadi tegangannya kadang naik, kadang turun. Nah, tuh teman-teman bisa lihat tegangannya naik turun. Nah, inilah yang menyebabkan power amplifiernya tidak bisa bekerja. Nah, saya mencurigai STR ini ya teman-teman. Jadi ini adalah STRW 6753. Jadi saya mencurigai kerusakannya ada di STRW 6753. Oke, langsung saja kita akan off-kan dulu ini HiFi-nya. Dan sekarang saya akan cabut STR-nya. Dan di sini saya akan mengganti STR-nya. Nah, ini sebelumnya sudah saya ganti STR-nya ya teman-teman. Jadi saya memakai STRW 6754. Nah, ini adalah STR-nya, namun yang ada malahan tidak ada tegangan sama sekali ya teman-teman. Nah, ini sudah saya beli kembali STR 6753. Di sini saya akan pasang kembali di sini. Ini STR-nya masih baru. Tapi sebenarnya kalau STR 6754 dan 6753 itu sama saja ya teman-teman. Jadi ini adalah persamaannya. Oke, langsung saja kita akan pasang ini STR 6753-nya. Oke, STR-nya sudah bisa dicabut. Oke, sebentar. Nah, ternyata ini masih ada murnya. Nah, jadi ini adalah STR bawaannya ya teman-teman. Jadi saya pasang kembali STR bawaannya dan ternyata tegangannya malah naik turun. Nah, ini adalah STR 6753.
Dan sekarang saya akan menggantinya dengan tipe yang sama, STR 6753. Ini STR-nya masih baru. Oke, langsung saja kita akan pasang ini STR-nya dan kita akan cek tegangannya apakah sudah kembali stabil. Oke, ini STR-nya sudah dipasang dan sekarang kita akan bersihkan. Dan sekarang kita akan ukur tegangannya, apakah tegangannya sudah kembali stabil, yang mana tadi tegangannya naik turun. Oke, pastikan solderannya tidak ada yang menyatu. Nah, sekarang kita akan ukur tegangannya di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah elko filter untuk tegangan power amplinya. Nah, ini dia. Oke, ini kabelnya sudah saya tancapkan dan nah ternyata sama saja ya teman-teman. Masih seperti semula. Nah, ini kerusakannya cukup membingungkan juga ini ya teman-teman. Yang mana tadi saya ganti STR 6754, yang ada malah tidak ada tegangan sama sekali, tidak ada tegangan yang keluar. Much later, 3 days later. Oke teman-teman, nah di sini setelah saya lakukan pertimbangan dan di sini saya memilih untuk menggantinya dengan gacun 5 kabel. Nah, jadi pemasangannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah gacunnya. Nah, sebenarnya di sini saya ingin sekali mempertahankan regulator bawaannya ya teman-teman. Namun komponen yang dipasang agak sedikit membingungkan, yang mana yang satunya yang STR 6754-nya dipasang, padahal itu masih baru, yang ada malah tidak ada tegangan sama sekali, tidak ada tegangan yang keluar. Dan setelah saya belikan lagi STR yang 6753-nya, yang ada malah tegangannya naik turun. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya permasalahannya ada di STR ya teman-teman. Namun di sini saya memilih untuk menggantinya dengan gacun 5 kabel. Nah, ini gacunnya sudah saya pasang. Dan setelah dicoba ternyata berhasil ya teman-teman. Jadi HiFi-nya sudah kembali normal, sudah ada suaranya. Nah, sekarang saya akan mencoba USB-nya. Oke, kita akan play. Nah, suaranya sudah ada ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, ini setelah saya cek ternyata tegangannya ada di 15,85 volt. Nah, itu adalah tegangan normal untuk power amplifier-nya. Oke teman-teman, nah ini untuk pemasangan gacunnya sudah saya rapikan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini jadinya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk HiFi-nya sudah saya rapikan, sudah saya pasang mur-murnya. Nah, di sini yang punya ingin ditambahkan Bluetooth audio. Nah, di sini saya sudah pasang Bluetooth-nya juga. Nah, jadi kurang lebih seperti ini pemasangannya. Jadi kalau HiFi-nya ini sebelumnya tidak ada Bluetooth-nya ya teman-teman. Nah, ini sudah saya coba dan sudah normal. Oke teman-teman, nah ini HiFi LG-nya sudah saya tutup dan juga sudah saya rapikan. Nah, teman-teman bisa dengar untuk suaranya sudah kembali normal. Dan ini juga sudah saya tes untuk volume fullnya, tidak ada kendala sama sekali.
Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.